Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar di Museum. Kali ini temanya tidak kalah menarik tentunya dari tema yang kemarin. Kita akan membahas seputar cerita sejarah yang yang diaplikasikan ke media komik. Nah, telah datang dua narasumber kita yang juga menginspirasi kita lewat karya-karya mereka yang luar biasa. Salah satunya saya akan perkenalkan, beliau merupakan peneliti sejarah di Indonesia Buku Yogyakarta tahun 2007 sampai 2010. Beliau juga sempat menjadi guru sejarah di SMA Sampurna Palembang dan Bogor di tahun 2011 sampai 2015. Dan sekarang menjadi penulis sejarah di tirto.id. Beliau juga terkenal dengan tulisan-tulisan bukunya yang luar biasa juga. Yang terpublikasi yaitu adalah Westerling, Kudeta yang Gagal tahun 2007. Buku berikutnya Pemberontak Tak Selalu Salah, dan masih banyak lagi buku-bukunya karya beliau yang patut diapresiasi. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan saja Mas Patrick Matanasi. Halo Mas Patrick, apa kabar? Oke, narasumber kita yang kedua ini juga tak kalah populernya. Beliau adalah bergerak sebagai profesi visual artist dengan karya-karya ilustrasinya yang sangat berciri khas, bertemakan tentang kebudayaan Indonesia, tentang kehidupan masyarakat Indonesia. Pokoknya karyanya tuh Indonesia banget nih. Nah, beliau juga menjadi kreatif director di agensi Berakar Komunikasi. Beliau juga menjadi salah satu founder di Karya Adalah Doa. Nah, teman-teman tahu nggak satu komik ilustrasi yang sangat fenomenal di tahun 2014, yaitu komiknya Bapak Presiden kita dengan versi Tintin. Nah, ini juga merupakan karya yang luar biasa. Dari karya ini, beliau memenangkan penghargaan di New York Shorty Award pada tahun 2015. Kita panggilkan saja narasumber kita, Mas Hari Prasetyo. Halo Mas Hari, apa kabar? Sehat semuanya? Sehat. Iya. Baik, tanpa berlama-lama saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Mas Patrick. Nah, halo Mas Patrick. Halo. Melihat dari backgroundnya Mas Patrick yang dulu sempat menjadi guru sejarah, menjadi seorang pengajar nih. Nah, sekarang bergelut di bidang penulis sejarah atau jurnalis di tirto.id. Nah, pertanyaan saya, apakah menyampaikan peristiwa sejarah itu lebih gampang ketika menjadi jurnalis karena tidak ada batasan-batasan tertentu? Jelas ketika bekerja di media itu akan lebih mudah menyampaikan fakta-fakta sejarah dengan gamblang gitu. Kalau di sekolah kan saya kira batasannya sangat banyak sekali. Ya, di media lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan. Ya, dan lebih bisa menjangkau siapapun gitu. Nah, kalau di sekolah hanya bisa menjangkau murid yang ada di kelas. Mungkin di situ sih beda. Nah, kalau di media kan mungkin dampaknya juga agak kritikal juga nih Mas. Apakah tidak takut juga nih dengan dampak-dampak dari dalam kata kutip buzzer dan netizen lain gitu? Oh, itu ya kira lebih baik dikritik ya daripada masuk kanan keluar kiri. Kan soalnya di sekolah sendiri kan tidak semua siswa suka sejarah dan tidak semua dari mereka bisa menikmati pelajaran sejarah. Ya saya kira kalau sampai dikritik ya berarti kita dinikmati orang lain gitu ya. Sampai seberapa jauh sih Mas kebenarannya nilai sejarah itu? Tolak ukurnya ada nggak Mas? Ya gimana ya, sejarah itu orang-orang kebanyakan memposisikan sejarah itu seperti kebenaran agama gitu ya. Gitu. Iya, kalau menurut saya sih sejarah itu
harusnya sebaiknya kita pandang sebagai cerita. Yang benar salahnya itu urusan nanti. Atau lebih baik lagi kita menjadikan sejarah itu sebagai hiburan, ya sekedar bersenang-senang gitu dengan melihat masa lalu gitu ya. Ya atau kalau mau serius, ya sebaiknya kita menjadikan sejarah itu hanya sebagai rekonstruksi. Ini yang dilakukan oleh para sejarawan yang mereka merekonstruksi sebuah peristiwa dan lain-lain tapi tanpa merasa dirinya sebagai nabi. Ya saya banyak kenal sejarawan dan diantaranya profesor sejarah, mereka tidak memposisikan diri sebagai nabi. Rekonstruksi saya lah yang paling benar gitu ya. Nah jadi ya sayangnya sejarah dipandang oleh banyak orang itu sebagai kebenaran yang mereka pikir sama dengan agama. Seperti itu. Masalah. Jadi tidak ada jangkauan pastinya ya Mas ya. Iya. Baik, saya akan bertanya kepada visual artis kita Mas Hari mengenai tentang fenomena komiknya Mas. Fenomena komik di Indonesia. Nah, kalau secara general kan lebih mengekspos tokoh-tokoh fiktif, tokoh-tokoh dalam tanda kutip superhero. Sebutlah salah satu misalnya Gundala, Godam, seperti itu. Dan di balik itu mungkin cerita tokoh pahlawan Indonesia ini juga dilihat dari storytellingnya cukup sangat menarik. Ada nilai-nilai budi pekerti dari sosok pahlawan itu sendiri. Nah, kenapa tidak juga banyak yang menarik minat ke arah sana, Mas? Oke, menurutku gini, mungkin secara visual, pembuat visual banyak ya, cuman menurutku penulis yang bagus yang mau nyemplung ke dunia itu masih belum banyak. Jadi sebenarnya sangat peluang sih. Jadi menurutku ketika baca komik Indonesia ya kayak gue beli komik si Buta, Kuhantu atau Gundala itu punya untuk saya taruh aja. Harus punya koleksi. Tapi kalau untuk baca sekali, 2 kali udahlah gitu. Udah. Ya ini memori aja buat gua gitu. Tapi kalau di situ digarapnya anggap aja yang nulis siapa kayak orang yang terkenal kayak umpama semisal Ayu Tamin nulis komik itu pasti akan aku baca terus. Wah ini keren. Nah, perkawinan antara pembuat komik sama penulis bagus itu menurutku di Indonesia belum ada. Peluang sih buat peluang sih Mam. Karena sayang banget nih Mas, karena cerita tokoh sejarah mungkin yang udah terpopuler banyak ya bukunya. Namun itu juga agak sedikit medianya juga banyak yang belum interaktif juga. Melihat dari perkembangan anak-anak sekarang nih yang milenial ya kan, yang belum tentu juga suka dengan hanya sekedar teks aja. Sedangkan sisi lain banyak tokoh-tokoh pahlawan Indonesia, dokter-dokter gitu kan, yang belum terekspos nih. Iya, emang banyak. Nah seperti itu. Oke. Baik, saya beralih lagi pertanyaan kepada Mas Patrick. Nah, selama menyampaikan materi sejarah yang begitu berat ke generasi milenial nih Mas, nah agar mudah dicerna dan minimal menanamkan kesadaran nilai-nilai kesejarahan pada generasi yang sekarang, bagaimana cara Mas Patrick untuk bisa menanamkan itu? Kalau saat ini pastinya aku berusaha untuk menulis dengan gaya yang sederhana, bahkan dengan pendekatan yang sangat sederhana sekali gitu kan. Dan ketika dulu di sekolah saya cenderung untuk menghindari yang namanya multiple choice, pilihan berganda gitu ya. Jadi saya malah kembali ke dasar lagi. Saya berusaha membuat sejarah itu sebagai pelajaran yang menyenangkan, yang tanpa beban gitu ya. Karena kita tahu sebelum pelajaran sejarah di sekolah gitu ya, misalkan hari ini kita pelajaran sejarah, sebelum memasuki jam pelajaran sejarah, kadang sebelumnya kan siswa itu sudah diajar sama fisika. Oh iya, jadi diajar lagi sama kimia gitu ya. Belum lagi pelajaran agama disuruh menghafalkan surat-surat.
ketika sebagai guru sejarah, ketika saya menghajar mereka dengan hafalan sejarah lagi, ya saya pribadi sih itu menganggap itu bukan sesuatu yang sehat. Jadi ya bahkan saya lebih senang itu kalau di kelas mengajak siswa itu menonton ya potongan klip atau video, potongan film gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain masih agak kurang. Kadang mengajak mereka diskusi, tapi sebelum diskusi ya harus kita kalau bisa memberikan sesuatu yang menarik ke mereka itu. Dan jujur saya belum pernah mencoba dengan komik. Oh iya. Kebetulan kita ngomongin komik ya Ren. Karena kalau saya lihat sebenarnya ada sih komik, cuman target marketnya ini lebih ke misalnya ke anak-anak dan bahasanya dan penjabarannya lebih mungkin dalam seperti renyah gitu. Nah untuk kita kan juga di era SMP SMA itu kan penting banget nih untuk mengenal tokoh. Ya minimal saya dari Sumatera, ya kan bisa mengenal tokoh si ini nih. Ceritanya begini-begini loh. Mungkin dengan penggayaan komik yang lebih dewasa lagi gitu kan. Mungkin yang lebih realistik atau bahasanya yang lebih agak tajam gitu. Seperti itu Mas. Nah balik lagi ke Mas Ari. Nah Mas Ari kan punya karakteristik ciri khas gaya visual yang berbasis kearifan lokal Indonesia, humanis, bahkan komik-komik stripnya lebih ke lokal Indonesia nih. Nah sebelumnya kan pasti punya titik blur, gue mau kemana nih, ya kan? Arah visual gue mau gue arahin kemana? Dan kebanyakan lebih ke street art dan karya-karya idealisnya mereka. Gue punya figur mau buat ya kayak gini, gitu kan? Sedangkan Mas Hari sendiri kan mendekatkan diri kepada pendekatan masyarakat Indonesia. Nah sebelum itu ceritanya bagaimana tuh Mas? Oke. Sebenarnya saya kan eksperimen juga ya, apa-apa saya bikin, cuman kayaknya juga karena keluargaku, bapak ibuku juga nenekku juga punya basic seni lah, tapi mereka nggak memperdalam itu, turunnya justru ke anaknya, ke cucunya. Itu rata-rata keluargaku udah pada berdasar seni lah, arahnya ke situ semua. Jadi dari situ mungkin ketika ingat sama dulu yang ngajarin, karena nenekku pembatik gitu kan, terus suka ikutan bantu batik, itu nostalgia itu. Terus ibu suka ngajak nonton pertunjukan wayang ataupun ketoprak gitu. Jadi karena akhirnya saya lebih suka ini loh, yang deket aja dulu, jangan jauh-jauh. Maksudnya jangan mimpi merubah dunia deh. Mimpi yang bisa gue lakukan ya. 1-2 langkah, yang penting seneng buat gue gitu. Itu aja, sesimpel itu akhirnya. Dan nyaman, ketika itu nyaman pasti ntar waktunya juga maksimal di situ. Ya nyamanku ada unsur lokalnya emang dari dulu. Ya mungkin akhirnya seiring berjalan itu orang banyak yang tahu dan suka. Karena kalau gue gambar wayang tuh komennya orang taunya ya Gatot Kaca. Aku gambar siapa aja bunyinya Gatot Kaca. Makanya sebuta itu menurut gue. Ini harus belajar dikit-dikit lah. Gue ajarin dikit-dikit. Nah makanya itu maksudnya untuk generasi yang sekarang tuh ya Gatot Kaca hanya sekedar Gatot Kaca, Anoman gitu-gitu aja kan. Padahal ada lagi kesatria mungkin wayang lainnya yang nggak kalah menarik dan nggak kalah spektakuler dunianya gitu loh. Nah seperti itu. Dan saya sih tempat terbesit Mas dengan argumen mungkin bisa dibantu dengan Mas Ari dengan istilah sopo sing nerusin. Nah kebanyakan kan ya hanya bisa pembatik profesional nih, dan kebawah-bawahnya tuh makin menurun. Nah menurut Mas Hari tanggapannya seperti apa? Dulu gini, aku pernah diajak diskusi sama komunitas batik gitu kan. Ini gue mau ngajak milenial gimana ya caranya gitu. Ternyata rutenya panjang banget ya, susah banget gitu.
pakemnya banyak banget, gue nggak ngerti. Akhirnya gue gerak sendiri. Akhirnya gue main print, bukan batik, tapi ada unsur motif. Ya biar anak sekarang anggap itu batik ataupun bukan, monggo. Tapi paling nggak balikin dikit-dikit deh gitu seleranya. Di situ aku kasih unsur-unsur daerah aja biar orang tahu oh ini maksudnya apa, biar ntar makin mempelajari. Nah ketika banyak yang ngajak, anggap aja dari daerah mana, Mas kita bikin apa, itu aku minta balikin lagi. Gua kalau cuman bikin kemeja doang di print di situ, gua nggak mau, gua udah punya, buat apa. Tapi lu coba kasih gimmick lain, akhirnya dia nyari-nyari, oh kalau gue tambahin rajutan khas daerah, nah kayak gitu-gitu aja. Jadi mereka juga akhirnya tahu sendiri, gali-gali sendiri datanya. Jadi kalau gue juga nggak tahu di situ ada apa, cuman masih dia, oh ya udah ini aja pakai gitu. Jadi secara nggak langsung nyalurin ilmu, tapi dia biar yang gerak sendiri, biar yang nyari data sendiri. Berarti tidak menghilangkan identitas dari si masterpiece-nya sendiri gitu, Mas? Iya, enggak. Jadi sebenarnya kalau ngomongin gua harus batik, gua juga nggak bisa gitu. Cuman kalau versi gua gini deh, kalau ntar akhirnya dia tahu, oh ini harusnya batik. Anggap aja orang lihat harusnya batik, ntar dia akan nyari sendiri batik yang bagus itu gimana, batik biar dia nyari sendiri. Kalau yang mau tahu ya, yang pengen mau tahu ya. Cuman kalau gua harus ngajarin batik ini tuh begini, nggak ngerti juga. Karena kemampuan seseorang juga berbeda-beda nih, Mas ya. Satu step aja yang gue tahu, paling nggak dia balik dulu ke lokal tuh menarik, lebih ke situ. Baik. Oke. Saya ingin bertanya kepada Mas Patrick nih mengenai pembelajaran sejarah di sekolah yang mungkin sekarang udah agak kemajuan sedikit kali ya. Metode pembelajaran sejarah di sekolah cenderung monoton dan berbasis teks nih, Mas. Dan mungkin foto-foto saja. Apa karena dokumentasinya peninggalan sejarah yang minim atau bagaimana nih, Mas? Kayaknya bukan karena apa ya istilahnya, kalau ngomongin data kurang, data selalu akan kurang ya. Tapi lebih apa ya, kayaknya usaha untuk kreatif dalam membuat apa ya istilahnya bahan bacaan itu sangat di Indonesia sih sangat kurang sekali. Kalau kita mengkaitkannya dengan komik gitu ya. Ya komik-komik sejarah untuk anak-anak sekolah itu terutama yang benar-benar itu ya istilahnya bukan yang sepotong-sepotong, misalkan tentang pahlawan A, pahlawan B gitu ya. Katakanlah yang kronikal gitu, yang terkait dengan materi pembelajaran di sekolah. Belum ada, dan saya kok sampai berpikir gitu ya, kenapa sih buku pelajaran sejarah di sekolah itu tidak berupa komik aja sekalian? Nah, itu tuh. Jadi para komikus di Indonesia jadi banyak proyek gitu, Mas Ari. Iya, nggak banyak semua. Iya apa ya? Mungkin kadang-kadang ya, janjian itu bisa jadi koleksi yang menarik gitu, Mas ya. Apa ya? Daripada buku biasa gitu kan, SNI yang 6 jilid gitu. Yang tebal banget. Kenapa itu tidak kita buat versi komiknya gitu? Ya mungkin apa ya? Tidak seluruh narasi, mungkin yang bagian penting-penting aja, misalkan peristiwa proklamasi, ya berdirinya Budi Utomo gitu, atau tuh peristiwa-peristiwa penting lain yang terkait di pelajaran sekolah gitu. Kenapa tidak dibuat seperti itu gitu? Soalnya juga kalau buku teks, kita tahu orang Indonesia kalau sekarang baca berita itu dari judulnya aja gitu ya. Nah, itu membaca berita yang mungkin pendek gitu ya, istilahnya yang mungkin cuman 500 kata gitu ya. Highlight aja ya. Bagaimana dengan buku pelajaran di sekolah gitu kan? Itu nih. Jadi mereka membacanya biasanya dengan penuh beban gitu. Ya karena itu tadi standar penilaiannya kan selalu kalau lu nggak hafal nilai lu jelek bla 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 gitu kan. Nah jadi kita sudah membuat beban seperti itu, dan sementara itu teksnya sendiri juga ya bisa dibilang ya menurut saya sih kurang menarik gitu ya. Nah mungkin kalau dengan komik ya biar aja deh nilainya jelek, yang penting kan menanamkan rasa suka, itu kan itu menurut saya lebih penting.
Kalau dari argumen saya sendiri, ketika waktu SMP SMA baca buku sejarah ini malas banget nih Mas, karena lihat menghafal tahun, tempat, raja-raja. Ini orang visual nih, aduh apa nih? Tapi ketika baca misalnya komik ya kan, komik-komik Gundam atau apa, tempat dan pelafalan dan ciri khas tempatnya itu kita hafal nih. Misalnya, wah tempatnya gedungnya kayak gini nih, ya kan? Kayak ini deh, kan gue hari ini bikin visual tentang apa Puputan Margar Anak ya, itu kan hari ini kan. Itu ternyata kisahnya kayak 300. Mereka cuma 96 orang dikepung di sama Belanda, dikepung di Bali. Mereka akhirnya bertempur sampai mati semua Mati semua. di tengah padang rumput. Itu kan kayak 300. Tapi 300 begitu menarik karena dikomikin, difilmin dari komik ke film. Iya. Tinggal ditariknya gimana gitu aja sih. Sebenarnya cerita-ceritanya banyak yang menarik kalau kita mau baca. Dan memang sangat penting juga gitu bagi kita untuk mengenal sosok peristiwa tahun, bagi khususnya peninggalan sejarah Indonesia kita ini, minimal kita bisa tahu ke daerah kita sendiri lah gitu. Oke. Saya mau bertanya ke Mas Hari nih terkait kecenderungan masyarakat Indonesia yang menyukai cerita pahlawan luar negeri ketimbang tokoh pahlawan di Indonesia. Apakah titik-titik bebannya apa aja sih Mas? Apakah karena minim data kita males, kurang menyukai? Menurutku ini sih kalau gue nonton film-film itu kan sebenarnya mereka jadi pahlawan juga ada divisi propaganda yang nyarin itu, dan itu kayak terdokumentasi dengan baik, beda dengan kita mungkin ya. Kita mungkin dulu ada, cuman kalau gue cari data-data, kan gue suka ngulik gambarnya, anggap aja W.R. Supratman ketika memperkenalkan lagunya pertama kali gimana sih gitu. Orang pasti taunya ya cuman gambar W.R. Supratman main biola doang. Ternyata dia keliling desa. Gue pernah gue visualkan, ada sebuah gambar gitu, ada di tengah-tengah orang desa Indonesia dulu gimana sih, ternyata menarik gitu. Nah mungkin hal kayak gitu data, sebenarnya kita juga butuh data yang banyak ya. Gue pernah disuruh sama kedutaan Amerika di sini bikin memvisualkan waktu itu meeting apa gitu, meeting tahun berapa kemerdekaan Indonesia mendekati itu. Datanya itu cuma tulisan, fotonya sendiri nggak ada, Indonesia nggak punya. Nah itu gua harus menerjemahkan itu jadi gambar. Nah jadi ya mungkin orang ntar ke depan taunya adegan yang gua gambar itu sejarah yang benar, padahal datanya emang nggak ada Indonesia. Banyak data-data yang akhirnya kita terjemahkan sendiri dalam bentuk gambar gitu sih. Dari teksnya gini, ini kurang lebih gambarnya akan gini, teksnya gini. Banyak foto yang nggak ada. Nah itu dia minimnya foto khususnya di Indonesia kita ini. Dan seberapa sulit Mas untuk menginterpretasikan dari teks ke visual nih? Sulit sih kalau untuk yang detail, maksudnya kan bangunan tahun segitu jendelanya akan gimana itu kan Kita beda tahu ya. Kan tahun kan berubah, terus senjata yang dipakai, apanya yang dipakai itu kan, dan gue juga ngarang-ngarang wah yang penting gini lah. Ntar kalau orang komplain, memang lu tahu kan, nggak pada sama-sama nggak tahu, kita kan sama-sama nggak punya data gitu. Lebih ke situ sih. Cuman paling nggak gue ada usaha untuk ngelakuin itu. Akhirnya itu tadi kalau kata ada kritikan sih, berarti ada yang menyimak gambar gue, ada yang betul, masih ada yang menikmati ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin pertanyaannya untuk kedua narasumber, baik Mas Patrick dan Mas Hari. Harapan kedepannya nih Mas, tentang pengemasan secara visual berkonten sejarah. Mungkin boleh dimulai sama Mas Hari dulu. Kedepannya sih ya lebih rame lagi sih, maksudnya gue lebih banyak
ketika ke beberapa tempat, bukan nggak tahu ya museum sini, cuman beberapa tempat itu kayak foto yang ada di blow up gede gitu. Menurut gue itu bisa di retro lagi, lebih menarik, bahkan orang akan lebih tertarik untuk melihat itu gitu. Apa ntar masalah foto aslinya tetap ada nggak apa-apa, tapi pengadakan kalau dulu kan diorama ya, itu bisa dimainin lagi lah, disesuaikan nama zaman, agak di pop culture-in, ada unsur anak sekarang biar orang lebih tertarik lagi, nggak harus plok sama gitu. Kan kalau kita melihat tulisan penanggapan Diponegoro kan itu di mess up lagi, nggak plok ketiplok seperti adegan aslinya, itu kan ada indahnya gitu, ada cakepnya di situ. Mungkin itu yang menurutku yang perlu dilakukan di beberapa tempat ya, kayak di bandara Indonesia yang terminal berapa itu kan banyak KAA itu kan foto yang udah blur digedein 1:1. Menurutku sayang banget, ini kan sebenarnya tinggal di retro lagi aja kan lebih menarik. Betul Mas. Itu sih. Iya. Oke, kalau untuk Mas Patrick bagaimana Mas? Ya harapannya sih seperti yang ngomongin tadi, ya tidak hanya komik-komik sejarah yang di luar pembelajaran aja yang jumlahnya meningkat, tapi untuk pembelajaran anak-anak di sekolah biar siswa ini suka dengan sejarah, atau kalaupun tidak suka paling nggak dia tidak menjauh dari pelajaran sejarah atau menjauh dari sejarah Indonesia. Ya saya pikir ya perlu banget itu pemerintah dalam hal ini dunia pendidikan untuk ya mengajak kerja sama komikus, periset sejarah, ahli pendidikan gitu ya, untuk memberikan sajian komik untuk anak-anak usia sekolah gitu ya. Ya dengan cara apa lagi gitu ya, kalau dengan teks kan itu sudah dilakukan dan ya hasilnya ya hanya seperti ini gitu kan. Ya jadi ya kenapa Kurang greget gitu. buku apa ya, kenapa komik tidak mendominasi buku pelajaran sekolah aja sekalian gitu kan. Betul. Nah, itu sih Bisa menjadi metode alternatif mungkin. ya itu harapan saya dan mungkin mimpi gitu ya. Saya harap juga periset sejarah juga ada kerjasama dengan orang seperti Mas Ari juga gitu kan. Dan menurut saya itu haruslah saling mengisi gitu kan. Tadi masalah setting, masalah akurasi peristiwa sejarah gitu kan. Ya kenapa Mas Ari kebingungan, ya mungkin itu salah para periset sejarah, kenapa tidak membantu beliau gitu kan. Iya. Tidak membantu memberi masukan gitu ya. Mungkin ada sih Mas, cuman gua cari datanya cuma lewat internet. Cuman mengaksesnya nggak semudah itu. Betul. Ya itu ya jangan beliau, saya pun juga sering masalah gitu kan ketika mencari akurasi settingan gitu. Dulu seperti apa ya? Dulu senjatanya seperti apa gitu ya. Saya pun juga kadang-kadang kesulitan gitu. Ya baik, saya pun di sini juga seperti itu Mas. Karena saya kan orang visual juga, lulusan desain grafis. Cerita museum ini sangat menarik nih tokoh-tokohnya. Cuman saya minim data, mau mengorek kan tidak sehebat dengan para kurator, para edukator mengorek data itu, sehingga mungkin ya kita orang visual keterbatasan mungkin dari itu. Mungkin hanya ya umumnya aja, padahal di dalamnya ada sesuatu yang tanda kutip rahasia atau propaganda atau gimana kan. Iya seperti itu. Oke. Baik sobat-sobat Muskinas, sampai di sini dulu perbincangan kita. Mungkin karena keterbatasan waktu, sebenarnya masih banyak yang kita ingin tanyakan, dan mungkin pertanyaan teman-teman kurang terjawab di pembahasan kita. Mohon maaf untuk kekurangannya. Kita akhiri dulu perbincangan kita kali ini. Oh iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di channel YouTube Museum Kebangkitan Nasional, supaya kalian bisa mendapatkan update materi-materi terbaru ke depannya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram
Aduh, gue keribet nih. Relax dulu, relax. Musketnas official. Musketnas. Nggak boleh itu, nggak boleh. Oh ya, bolo. Oke. Udah. 3, 2, 1. Baik teman-teman, bisa follow IG Museum Kebangkitan Nasional di @musketnasofficial. Bagi kalian teman-teman yang mau mencari artikel seputar Sofia, Dr. Sofia, dan seputar kegiatan Museum Kebangkitan Nasional, bisa kunjungi website kami di musketnas.net. Acara ini juga ada di Spotify. Channelnya itu Ngobrol Pintar ya. Nggak usah lah itu. Ayo, udah. Nggak usah melibatkan diri sendiri. Oke. Langsung penutupan. Penutupan. Soalnya ini jadi ini ntar Saudara-saudari. ntar nggak ada ininya, Nanti kamu tag sendiri aja. kanal medianya gimana nih? Kamu tag sendiri. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk Mas Hari dan Mas Patrick atas waktunya dan atas pengetahuan baru bagi kami dan teman-teman Sobat Muskitas. Saya Krisman Yogi, segenap kru dan pekerja Ngobrol Pintar di museum, pamit undur diri.